satu Alkitab, tetapi banyak pembaca, banyak murid, sehingga terjadi pro dan kontra. Di sini dalam debat unconditional election, Pak Stephen Liao berposisi sebagai kontra daripada unconditional election, sedangkan Pak Muriwali adalah yang pro unconditional election. Itu perkenalan dari saya. Silakan 1 menit untuk Pak Stephen untuk memperkenalkan diri dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Muriwali. Baik, terima kasih kepada Pak Susanto, salam kenal, dan juga selamat pagi kepada semua pendengar sekalian. Karena ini adalah sesi kedua dari seri kita, minggu lalu sudah, maka banyak pendengar mungkin sudah kenal. Saya adalah Stephen Liao, saya pendidikannya pertama-tama sebenarnya doktor umum, tapi kemudian saya belajar teologi sampai tingkat doktor di Amerika, di Tabernacle Baptist Theological Seminary dan juga di Bible Baptist Theological Seminary. Saat ini saya melayani di GBIA Grafe, Baptist Independent Alkitabiah Grafe, dan juga di Grafe International Theological Seminary Jakarta sebagai dekan akademis atau pembantu ketua akademis. Oke, saya rasa cukup dari saya. Silakan Pak Muriwali. Ya, kalau dari saya kira tidak perlu juga lagi untuk memperkenalkan diri. Jadi saya berharap saja nanti interaksi-interaksi yang ada itu boleh berjalan dengan baik dan boleh menghadirkan argumentasi-argumentasi yang baik dan berbobot sehingga kita betul-betul bisa memunculkan kebenaran di dalam perdebatan ini. Itu intinya ya. Jadi bukan masalah menang atau kalah, tetapi bagaimana kebenaran Alkitabiah itu sungguh-sungguh muncul di dalam seluruh pembicaraan kita hari ini. Saya kira itu saja Pak dari saya. Oke, terima kasih untuk Pak Stephen dan Pak Muriwali. Aturan, saya akan tetap bacakan aturan untuk perdebatan. Dimulai sesi yang pertama adalah paparan materi oleh masing-masing pendebat, yaitu selama 7 menit, 1 orang 7 menit, jadi 2 orang 14 menit. Lalu ada sesi saling menyangga 3 menit, sebanyak 6 kali gantian. Dan ada closing statement, sesi yang ketiga adalah 5 menit. Silakan, paparan ini akan dimulai oleh Pak Stephen Liao. 7 menit, Pak. Dan sejak Bapak berbicara, maka timernya akan langsung dinyalakan 7 menit. Terima kasih. Oke, share screen saya sudah kelihatan ya. Selamat pagi semua, saya ucapkan. Dan hari ini saya mengambil posisi kontra unconditional election. Dan saya akan menjelaskan sedikit apa itu unconditional election dan mengapa kita harus menolaknya sesuai dengan Alkitab. Unconditional election adalah salah satu doktrin inti di dalam kekristenan, di mana seperti John Calvin katakan, all are not created on equal terms. Tuhan tidak menciptakan semua manusia sama. Ada manusia yang Tuhan sudah ciptakan dengan maksud supaya mereka binasa, dan ada yang Tuhan ciptakan dengan maksud supaya mereka hidup kekal. Dan menurut Westminster Confession of Faith, pengakuan Calvinistik, bahwa ini mengalir dari penentuan Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan menentukan segala sesuatu, oleh karena itu wajarlah bahwa Tuhan juga menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, tanpa syarat. Jadi sangat jelas mereka berkata, misalnya poin 2, he had not decreed anything because he foresaw it as future. Demikian juga di poin 5 dikatakan without any foresight, tanpa melihat terlebih dahulu, tanpa adanya suatu syarat, sampai ada suatu kondisi pada diri manusia. Dan pada poin yang ke-7 dikatakan the rest of the mankind, yaitu yang tidak dipilih atau yang direprobasi atau yang intinya dipilih masuk neraka, God was pleased, Tuhan senang. Nah, saya tidak tahu bagaimana Calvinis mau lari dari kata please ini lagi, seperti yang lalu. God was pleased to pass by. Jadi Tuhan senang untuk tidak memilih mereka, artinya membiarkan atau memilih mereka untuk masuk neraka. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan menolak poin ini. Mengapa? Saya ingin katakan terlebih dahulu bahwa saya adalah orang yang sangat percaya doktrin pemilihan. Saya sangat percaya doktrin predestinasi, karena pemilihan dan predestinasi adalah sesuatu yang alkitabiah. Yang saya tolak adalah doktrin Calvinistik unconditional election atau unconditional predestination. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan unconditional election. Election ada, tapi unconditional election tidak ada. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan mengenai pemilihan, Alkitab mengajarkan misalnya Efesus 1 ayat 4, bahwa pemilihan terjadi sebelum dunia dijadikan. Kadang-kadang Calvinis salah menafsirkan ini, sebelum dunia dijadikan berarti unconditional. Tidak. Tetapi berdasarkan foreknowledge of God, ya, sebelum dunia dijadikan tidak berarti unconditional. Kemudian Alkitab mengajarkan justru
di ayat yang sama bahwa pemilihan itu ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus berarti itu syaratnya. Berada di dalam Kristus. Ingat, Alkitab berkata pemilihan di dalam Kristus bukan ke dalam Kristus. Dalam bahasa aslinya en Christo bukan eis Christo. Nah, ini sangat jelas. Kemudian yang sering disalah-tafsirkan Calvinis lainnya adalah Roma pasal 9, di mana dikatakan bahwa pemilihan bukan berdasarkan perbuatan. Dan kita setuju itu, keselamatan tidak pernah berdasarkan perbuatan. Namun Calvinis sering berkata bukan berdasarkan perbuatan sama dengan unconditional. Tidak, Alkitab tidak mengatakan unconditional. Alkitab berkata syaratnya bukan perbuatan. Syaratnya bisa yang lain, yang bukan perbuatan, misalnya iman. Pemilihan itu berdasarkan panggilan atau kehendak Tuhan. Ada ayat dikatakan Tuhan bebas untuk menyelamatkan siapa yang mau dia selamatkan. Bebas bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Amin. Dan Alkitab mengatakan apa? Apa itu panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan adalah Injil. Barang siapa percaya akan diselamatkan. Jadi itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan ingin menghendaki menyelamatkan semua orang yang percaya. Dan kemudian sangat jelas sekali bahwa pemilihan berdasarkan pra-pengetahuan Allah. Tadi kita sudah melihat pengakuan iman Calvinistik mengatakan bahwa pemilihan tidak didasarkan pada pra-pengetahuan. Namun ini bertentangan 180 derajat dengan pernyataan Alkitab sendiri. 1 Petrus 1 ayat 2 berkata, elect according to the foreknowledge of God. Elect according to the foreknowledge of God. Sangat jelas bahwa pemilihan itu berdasarkan pra-pengetahuan, kontradiksi dengan pernyataan iman Calvinistik tadi. Roma 8 ayat 29. Whom he did foreknow, he also did predestinate. Sangat jelas sekali. Jadi Alkitab mengajarkan election tapi bukan unconditional election, melainkan election yang didasarkan kepada foreknowledge. Dan kita harus menolak unconditional election karena sudah berlawanan dengan Alkitab. Pertama, berlawanan dengan Alkitab. Alkitab mengajarkan keselamatan itu bersyarat. Dan kalau keselamatan bersyarat, maka election yang berkaitan dengan keselamatan juga pasti bersyarat. Karena ini satu mata rantai. Bagaimana mungkin keselamatan bersyarat tapi electionnya tidak bersyarat? Itu suatu hal yang tidak logis, saudara sama Tuhan. Dan Alkitab jelas apa itu syarat keselamatan. Saya ingin tanya kepada Bapak MYM, apakah keselamatan itu bersyarat atau tidak? Keselamatan pasti bersyarat, saudara sama Tuhan. Dan syaratnya adalah beriman kepada Yesus Kristus. Kemudian kita melawan unconditional election karena unconditional election melawan Alkitab dan salah menggambarkan Allah sebagai pribadi yang Maha Kasih. Di dalam konsep Calvinisme, kasih Allah luntur, kasih Allah tidak digambarkan dan malah hilang sama sekali. Dan ya kita bukan bicara mengenai kekudusan Allah, kita bukan bicara mempermasalahkan keadilan Allah, kita mempermasalahkan kasih Allah di sini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau misalnya ada seseorang, ada suatu panti asuhan, 100 anak di dalamnya, api terbakar, semua bakal mati. Ada orang lewat, kemudian dia selamatkan 10 anak, 90 mati. Mungkin besoknya media berkata, wah hebat sekali orang ini, dia selamatkan 10. Wah, dan orang itu kasih wawancara, oh tadinya saya mau selamatkan semuanya. Ya. Tapi kemudian ternyata ketahuan ada fakta bahwa sebenarnya dia bisa selamatkan semuanya. Dia bisa selamatkan 100-100-nya, tapi dia hanya memilih selamatkan 10. Sisanya, I was pleased to pass them by, katanya. Gitu ya. Maka kita bisa bertanya, loh kenapa orang ini begini? Ya, tadinya pahlawan, malah sekarang, loh kenapa tidak dia selamatkan yang 90? Apalagi kalau kita gabungkan dengan doktrin Calvinis bahwa Allah menetapkan dosa, bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan, maka itu ibarat tiba-tiba mengetahui bahwa ternyata yang menyulut api orang itu juga gitu. Dia yang sulut api, dia yang kemudian selamatkan cuma 10 dan melewatkan yang 90-nya. Karakter Allah menjadi sangat-sangat jelek di dalam sistem Calvinisme. Dan unconditional election melawan Alkitab bahwa Allah mau semua orang diselamatkan. Sangat banyak ayatnya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan berkata, aku tidak ingin seorang pun binasa. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Kata Tuhan menghendaki agar semua manusia diselamatkan. Tetapi ini berlawanan dengan sistem Calvinisme. Kalau dalam unconditional election, Tuhan tidak mau sebagian besar manusia diselamatkan. Karena dia tidak memilih mereka untuk diselamatkan. Jadi bertentangan dengan ayat Alkitab yang sangat jelas. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita menerima unconditional election, maka efeknya sangat buruk. Pertama, itu berarti unconditional reprobation. Kalau pemilihan kepada keselamatan. Diingatkan, Pak Stephen, maaf saya potong, waktunya tinggal 1 menit. Ya, saya tahu, Pak. Kalau misalnya election itu unconditional, maka reprobation juga unconditional. Maka berarti orang masuk neraka juga tanpa syarat. Karena apa? Sebenarnya semuanya sama di mata Tuhan. Awalnya, sebagian dipilih masuk surga tanpa syarat. Berarti yang tidak dipilih ini juga tanpa syarat, saudara kasih Tuhan. Tidak ada syarat mereka di pass by. Jadi unconditional election berarti unconditional reprobation. Berarti ada suatu sistem kasta rohani, saudara kasih Tuhan. Seperti yang John Calvin akui, bahwa semuanya memang sudah diciptakan diatur dari awal, ada kasta rohani. Dan pemilihan akhirnya menjadi sesuatu yang bersifat random atau acak, ya tidak jelas. Kalau misalnya kebetulan Anda terpilih, ya puji syukur. Kalau kebetulan Anda tidak terpilih, 18 detik, Pak Stephen. Dan kalau kita menerima unconditional election, berarti kita harus membaca ayat-ayat Alkitab, harus memakai kacamata Calvinis. Dikatakan Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, harus kita ubah. Tuhan menghendaki semua orang pilihan untuk diselamatkan. Dan di mana Tuhan berkata, aku tidak berkenan akan kematian orang fasik. Calvinis berkata, Tuhan, please, sudah habis. Please, bahwa
dia mempass by sebagian orang. Maaf Pak Stefan, silakan. waktunya habis. Ini adalah sesi opening statement, 7 menit untuk Pak Muriwali. Waktu akan menyala pada saat Pak Muriwali menyampaikan pendapatnya, opening statement. Silakan Pak. Ya, yang pertama-tama mungkin saya akan usul kepada moderator. Nanti kalau waktu tinggal 1 menit, tak usah ngomong terlalu banyak, cukup ngomong 1 menit, tinggal 1 menit gitu aja langsung itu supaya jangan mengganggu yang membicara, ya yang jadi pembicara. Jadi kalau pas waktunya tinggal 1 menit, nanti Bapak bilang tinggal 1 menit cukup. Lalu nanti setelah tinggal beberapa detik, nggak usah, saya kira nggak perlu ngomong saja. Nanti kalau sudah selesai gitu aja, biar pembicara juga bisa konsentrasi ya. Nah baik, saya tertarik dengan istilah Pak Stefan tadi, ya. Allah itu dalam konsep Calvinisme, kalau seumpama itu ada rumah terbakar ya, lalu ada orang menyelamatkan tadi, itu justru juga ketahuan akhirnya yang menyelamatkan itu yang menyulut api katanya. Seakan-akan di sini menurut Calvinisme ya, kata Pak Stefan ini Allah sendiri yang menciptakan dosa, yang bersuka dengan dosa, lalu kemudian dia menyelamatkan sebagian, dan dengan demikian karakter kasih Allah itu dipertaruhkan katanya. Ini menarik, kenapa saya kutip? Karena saya ingin pertama-tama berbicara mengenai salah terjemahan Pak Stefan di dalam debat yang pertama, ya, di mana dia berkata Tuhan senang, ya, Tuhan senang manusia itu berdosa, kan katanya begitu ya. Jadi dia mengutip itu di dalam institut ya, yang ketiga, lalu kemudian chapter 23 itu bagian yang ke-7 ya. Sebetulnya istilah di sana dalam bahasa Latin itu yang digunakan itu adalah istilah beneplacito. Beneplacito ini berhubungan dengan kehendak, bukan Allah waktu menetapkan atau mengizinkan, ya, menetapkan untuk mengizinkan dosa, lalu kemudian dia merasa senang dengan itu, bukan itu. Tetapi itu sesuai dengan kehendaknya atau sesuai dengan kerelaan kehendaknya begitu. Beneplacito ini di dalam terjemahannya dalam bahasa Inggris itu sama dengan an indication of approval atau consent ya, atau permission begitu. Nah, maka Calvin ketika menggunakan ini ya, Tuhan in his own pleasure, itu maksudnya di dalam kehendaknya sendiri begitu. Ya, di dalam kehendaknya sendiri, bukan Tuhan senang. Dan waktu itu ketika saya ditanya, saya berkata Tuhan senang dalam pengertian itu dia senang dengan rancangannya, dengan blueprint-nya. Tetapi bukan Tuhan senang karena manusia jatuh dalam dosa. Tuhan membenci dosa, itu saya sudah jelaskan. Tetapi bertebaran di luar sana, itu pengikut Pak Stefan ini membuat satu video, saya lihat itu di YouTube, yang mengatakan bahwa Pak Muriwali setuju kalau Tuhan senang akan dosa. Ini sesuatu hal yang sama sekali tidak beralasan ya. Di dalam debat yang lalu saya sudah membedakan dengan jelas, Tuhan tentu senang dengan rancangannya, tetapi Tuhan membenci dosa, itu jelas ya. Jadi ini mohon tanggapan Pak Stefan nanti atas kesalahan terjemahannya ya. Lalu yang berikut sekarang tadi juga sudah dikutip oleh Pak Stefan mengenai Roma 1 ayat 4 ya. Mungkin saya bukan Roma 1 ayat 4, Efesus 1 ayat yang keempat, saya tidak akan kembali ke sana, saya akan membuka sekarang Roma 9 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana sebab pada waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Perhatikan baik-baik ya. Bukan berdasarkan perbuatannya ya, tetapi berdasarkan panggilan Allah. Not of works but of him who calls ya. Jadi artinya apa di sini? Sama sekali tidak ada standar atau kualifikasi dari manusia yang Tuhan perhitungkan untuk memilih. Sama sekali tidak ada. Kalau tidak, kalau kita katakan ada syaratnya, ya, ada syaratnya, maka kemudian kita sedang melawan dan memperkosa ayat ini, ya. Itu jelas sekali di sini. Saya membuka lagi satu ayat lain itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 ya. Itu 2 Timotius 1 ayat 9 itu berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan kasih karunia Tuhan sendiri, ya.
di dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Ya, jelas di sini ya. Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Ya, jadi clear di sana, jelas di sana. Lalu mari kita membuka lagi 1 Petrus 1 ayat 2 yang tadi juga sudah dikutip oleh Pak Stephen ya. 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan di sana, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah ya, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh dan seterusnya. Jadi dipilih sesuai rencana Allah, sesuai dengan rencana Allah. Memang di dalam terjemahan King James itu sebagaimana dikatakan oleh Pak Stephen tadi, ada istilah foreknowledge di sana ya. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Jadi apa maksudnya di sini? Menurut peran pengetahuan Allah, itu hanya merujuk kepada kemahatauan Allah. Kemahatauan Allah itu sempurna, pengetahuan Allah itu sempurna ya. Tidak ada sesuatu yang Allah duga-duga atau yang berupa potensi atau yang Allah tidak tahu lalu kemudian dia belajar baru tahu, tidak ada. Semua itu secara komplit, secara utuh, secara simultan itu ada dalam pengetahuannya. Di dalam pengetahuan yang bersifat simultan dan utuh dan komplit seperti ini, rencana tentang pemilihannya yang tidak bersyarat itu dijalankan. Ayat ini mesti dimengerti dari konteks ini. Bukan foreknowledge artinya Tuhan tahu bahwa orang ini punya syarat baik, maka saya pilih. Orang ini tidak punya syarat baik, maka saya tidak pilih. Sama sekali tidak. Coba buktikan nanti kepada saya, kalau ini merujuk kepada persyaratan yang dilihat dari manusia, berdasarkan foreknowledge of God. Ya. Jadi sama sekali saya tidak melihat itu di sini. Yang saya lihat di sini adalah berdasarkan pengetahuan Allah yang sempurna. Pengetahuan yang sempurna, dia memilih tinggal 1 menit. Kasih karunia-Nya begitu. Jadi di dalam ayat-ayat ini yang saya sampaikan tadi, termasuk di dalam Efesus 1 ayat 4, jelas sekali di sana dikatakan bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti Tuhan tidak melihat persyaratan apapun dari manusia. Tuhan tidak melihat kualifikasi apapun dari manusia, tetapi Tuhan hanya mempertimbangkan kedaulatannya sendiri, bijaksananya sendiri di dalam memilih. Itu sebabnya contoh Yakub dan Esau tadi adalah contoh yang begitu gamblang, begitu nyata yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Saya bicara sampai di sini saja, Pak. Saya kira cukup. Masih ada 17 menit detik. Sudah. Oke, terima kasih. Sesi pertama sudah disampaikan oleh Pak Stephen dan Pak Muriwali. Sekarang kita memasuki sesi kedua, yaitu masing-masing pendebat akan menyampaikan dan menanyakan selama waktunya 6 menit bergantian. Jadi ada 6 sesi, jadi 36 menit kita akan pakai untuk sesi yang kedua. Terima kasih. Silakan Pak Stephen memulainya. Baik, terima kasih kepada Pak Muriwali. Pak Muriwali mengacu kembali kepada debat yang sebelumnya, padahal itu sudah lewat. Tetapi dia sedikit protes dengan terjemahan saya, at his own pleasure arranged it. Sebenarnya fokusnya salah Pak Muriwali. Fokusnya bukan pada at his own pleasure. Itu menurut saya itu plus-plus ya. Kalau tadi diterjemahkan berdasarkan kerelaan kehendaknya. Itu sama saja begitu. Berarti Tuhan berkehendak, Tuhan ingin begitu kan, entah dia senangkah, entah dia berkehendaknya apakah Tuhan dipaksa, kalau dia nggak senang gitu kan, jadi aneh. Tapi fokusnya harusnya pada kalimat seutuhnya. At his own pleasure arrange it. Bagaimana kalau Pak Muriwali berfokus pada arrange it? Artinya Tuhan arrange it. Apa it di situ? It di situ adalah kejatuhan dalam dosa. Jadi Allah bukan hanya, saya bacakan sekali lagi. God not only foresaw. Tuhan bukan hanya melihat dan mengizinkan gitu loh. Kalau mengizinkan kan saya melihat nih ada orang pengen lakukan. Saya lihat, oke, silakan boleh diizinkan gitu kan. Itu kalau izin itu foresaw. Tetapi Calvin mengatakan, God not only foresaw the fall of the first man, but also at his own pleasure arrange it. Kata arrange itu yang paling utama. Tuhan mengaturnya. Tuhan mengatur, menentukan bahwa Adam jatuh dalam dosa. Saudara yang kasih Tuhan. Itu adalah kesalahan Calvin. Nah, kemudian kalau kita melihat yang dikatakan Roma pasal 9, kan saya sudah katakan, memang bukan berdasarkan perbuatan, saudara yang kasih Tuhan. Bukan berdasarkan perbuatan, karena keselamatan tidak pernah berdasarkan perbuatan. Justru yang Calvinis sering gagal bedakan adalah keselamatan berdasarkan iman, dan iman bukan perbuatan gitu. Iman bukan perbuatan. Tuhan tidak memilih kita karena kehebatan kita, karena kasih karunia benar. Iman itu menerima hadiah. Tuhan bisa melihat siapa yang mau terima hadiah. Apakah terima hadiah itu kehebatan? Tidak. Kalau ada orang mau kasih saya rumah
dan saya bayar 0 rupiah, saya tinggal terima, itu bukan kehebatan saya. Tapi memang ada tanggung jawab manusianya, ada syaratnya, saya harus terima begitu. Makanya saya tanya kepada Pak Muri Wali, apakah menurut dia keselamatan itu bersyarat atau tidak, dan apa syarat keselamatan, gitu kan? Apakah keselamatan itu bersyarat atau tidak? Kemudian saya mau tanya kepada Pak Muri Wali lagi, apakah Tuhan dalam sistem Calvinisme mengasihi orang-orang yang dia secara unconditional reprobasikan, gitu? Di mana kasih Allah kepada mereka? Bagaimana dengan perkataan Allah dengan ayat Alkitab yang berkata bahwa Allah ingin semua manusia diselamatkan. Tapi dalam sistem Calvinisme kita belajar ternyata ada dekret rahasia. Oh ternyata enggak gitu. Itu cuman kata-kata bohong saja. Ternyata tidak semua Tuhan ingin selamatkan. Sebagian sudah Tuhan tentukan dari awal untuk masuk neraka tanpa syarat. Begitu. Wow, saudara yang kasih Tuhan. Ini sistem yang kacau sekali. Ini sistem yang meragukan dan meruntuhkan karakter Allah. Dan tidak ada satupun ayat-ayat yang tadi dikutip, Efesus segala macam, tidak ada satupun yang berkata unconditional, itu penafsiran. Ya, misalnya dikatakan bahwa habis. Ya oke, silakan. Silakan Pak Muri Wali 3 menit juga untuk menanggapi daripada Pak Stephen. Ya, Pak, mengenai 3 menit. Ya, mengenai istilah Calvin tadi ya, yang berkata but also at his own place arrange it ya. Itu berarti bahwa Tuhan punya blueprint, Tuhan punya rencana ya. Dan kalau kita membaca istilah ini bukan hanya khusus mengenai mengizinkan manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi dalam seluruh rancangan Allah itu memang semua itu dirancang, tidak ada yang kebetulan ya. Maka kalau Allahnya Pak Stephen itu melihat masuknya dosa bukan masuk dalam rancangan Allah ya, bukan dalam arrangement of God, tetapi itu terjadi secara apa istilahnya kecelakaan, lalu kemudian terpaksa Tuhan harus menggunakan plan B untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu Allah yang lemah. Itu Allah yang lemah. Itu bukan Allah saya, begitu ya. Jadi jelas Tuhan merancang semua secara komplit, secara utuh, termasuk mengizinkan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu yang berikut sekarang itu mengenai dikatakan tadi, apakah keselamatan itu bersyarat? Tidak bersyarat. Yang menciptakan iman dalam diri manusia adalah Tuhan sendiri. Ya, iman itu bukan syarat. Iman bukan syarat. Kalau iman adalah syarat, maka itu berarti sebelum manusia diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan tuntut dulu manusia itu untuk beriman. Tetapi bagaimana Tuhan tuntut manusia beriman kalau ternyata manusia itu rusak total dalam dosa? Dan dulu dalam debat yang lalu Anda berkata, terima rusak total kita sama. Tapi ternyata kalau Anda tidak terima bahwa iman itu diciptakan oleh Tuhan, bukan diusahakan manusia, berarti menurut Anda manusia tidak rusak total. Anda tidak percaya doktrin total diversity. Doktrin total diversity berarti apa? Bahwa manusia rusak total dan oleh karenanya iman diciptakan oleh Tuhan. Iman diciptakan oleh Tuhan. Iman diberikan oleh Tuhan. Itu anugerah Tuhan, bukan persyaratan dari manusia. Lalu yang berikut, apakah Tuhan ingin semua manusia selamat? Tinggal 1 menit. Kalau Tuhan, ini pertanyaan terakhir. Kalau Tuhan ingin manusia selamat, perhatikan. Ternyata banyak yang tidak selamat. Berarti keinginan Tuhan tidak terlaksana. Dan kalau keinginan Tuhan tidak terlaksana, itu berarti dia Tuhan yang tidak sempurna dalam keinginannya. Tuhan yang lemah. Apakah Tuhan Anda lemah, Pak Stephen? Dia ingin semua manusia selamat, ternyata banyak yang tidak selamat. Berarti keinginannya tidak sempurna. Allahnya Calvinis adalah Allah yang mempunyai keinginan yang sempurna. Bukan tidak sempurna seperti yang Anda percaya. Saya bicara sampai di sini. Ada yang belum dijawab, Pak. Ada belum dijawab. Apakah Allah mengasihi orang yang direprobasi? Masih ada waktu. Apakah Allah mengasihi orang yang direprobasi? Ya. Jadi gini. Ketika kita membicarakan kasih Allah dengan keputusan Allah untuk memilih sebagian dengan tidak sebagian ya, maka waktu kita membicarakan bagaimana pemilihan dan reprobat itu kita mesti lihat dari konteks adanya dosa. Tak bisa dilepaskan dari itu. Tak bisa Anda bicara hanya langsung dari kasih Allah. Waktu habis. Ya. Terima kasih. Silakan 3 menit untuk Pak Stephen Liao. Baik. Inilah saya heran. Menjawab ya atau tidak saja Pak Muri kebingungan. Saya akan tantang lagi nanti. Biar dijawab dengan 1 kata saja. Apakah Allah mengasihi orang-orang yang direprobasi oleh dia atau tidak? Ya atau tidak. Itu kan simpel ya atau tidak. Tapi dia muter-muter karena dia nggak tahu cara menjawabnya. Oke, dan kemudian tadi dikatakan kalau saya membaca ini ya
pernyataan-pernyataan Pak Muriwali, saya mendapat kesan Pak Muriwali sedikit mundur dari posisi Calvinis yang klasik begitu karena takut terhadap konsekuensinya. Misalnya Pak Muriwali selalu mengatakan Allah mengizinkan dosa. Pak, kalau Allah mengizinkan dosa, non-Calvinis semua percaya, Pak. Ya, bukan itu ciri khas Calvinis. Calvinis dengan tegas mengatakan seperti Pak Budi Asali dan lain-lainnya sebagainya, seperti R.C. Sproul, seperti Westminster Confession of Faith, bukan bahwa Allah sekedar mengizinkan dosa, bahwa Allah menetapkan dosa. Itu adalah posisi Calvinis sejati. Kalau Bapak bilang Allah mengizinkan dosa, saya juga percaya bahwa dosa ada dalam rencana Allah. Tapi perbedaannya adalah bahwa dalam sistem saya percaya Allah menciptakan manusia punya kehendak bebas sehingga manusia bisa tidak berdosa. Sedangkan dalam sistem Calvinis, Allah menetapkan dosa, God arranged it, sehingga Adam pasti jatuh dalam dosa. Dia tidak bisa tidak jatuh dalam dosa, begitu. Itu kata-kata Calvin sendiri. God arranged it, bukan Tuhan sudah tahu, kemudian Tuhan izinkan gitu. Itu posisi saya, Tuhan tahu, kemudian Tuhan izinkan. Itu posisi non-Calvinis, Pak. Jadi kalau Bapak mau pegang itu, selamat, silakan beralih kepada non-Calvinisme. Tapi kalau Calvinisme yang sejati, itu berkata bahwa Tuhan menetapkan dosa. Nah, kemudian, apalagi tadi dikatakan mengenai kalau Tuhan ingin semua manusia diselamatkan, lalu kemudian tidak semua manusia diselamatkan, maka keinginan Allah lemah. Loh, ayat Alkitab sendiri Pak yang berkata bahwa Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Ya, jadi demi logika Bapak melanggar Alkitab. Saya akan bacakan ayat-ayatnya. Tinggal 1 menit. Timotius 2 ayatnya yang keempat dikatakan dengan sangat jelas di situ. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan semua orang di situ konteksnya bukan semua orang pilihan. Karena di ayat 1 sangat jelas, semua orang di situ adalah termasuk orang-orang yang tidak diselamatkan. Jadi Pak Muriwali saya jadi bingung. Alkitab yang salah atau logika Bapak yang salah? Atau logika Calvinisme yang salah begitu? Saya lebih pegang bahwa Alkitab tidak mungkin salah. Bahwa Allah menghendaki semua manusia diselamatkan bukan 1 ayat, bukan 2 ayat, banyak ayat. Dalam Yehezkiel dikatakan, aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Loh, jadi kembali tidak bisa menjawab. Saya tantang, ini yang pertama dijawab ini dulu. Apakah Allah mengasihi orang yang dia reprobasi atau tidak? Apakah Allah mengasihi orang yang dia tetapkan masuk neraka atau tidak? Allah saya tidak lemah. Kenapa Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan tapi tidak semua diselamatkan? Karena Tuhan punya keinginan yang di atas itu. Yaitu keinginan untuk menciptakan manusia yang punya kehendak bebas, yang bisa memilih sendiri. Jadi walaupun Tuhan ingin semua diselamatkan, Tuhan izinkan mereka pilih. Waktu habis. Terima kasih. Pak, sekarang tanggapan dari Pak Muriwali. Silakan 3 menit, Pak. Ya, kesan saya yang pertama, Pak Stephen ini rela menabrak logikanya hanya demi katanya itu membenarkan apa yang merupakan interpretasinya atas Alkitab. Padahal itu interpretasi yang salah. Kalau Calvinis, logika dan Alkitab itu sinkron. Karena pencipta logika adalah Tuhan, bukan setan. Ya. Lalu kemudian masalah pertanyaan tadi. Kalau dilihat dari konteks adanya dosa, lalu ada pemilihan reprobat, jelas Tuhan mengasihi mereka yang dipilih dan membenci mereka yang ditolak. Itu jelas dalam konteks dosa. Mengapa Tuhan membenci yang ditolak? Karena dosa-dosa mereka, itu alasannya. Pemilihan dan reprobat itu dari konteks dosa, tidak boleh dikeluarkan dari sana. Karena ada pemilihan dan reprobat itu karena adanya dosa. Ya, jelas dari sana. Tapi kalau dikatakan, apakah Tuhan mengasihi seluruh makhluk secara umum? Dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan melihat semuanya itu amat baik ketika dia selesai menciptakan. Maka Tuhan bersuka mengasihi seluruh ciptaannya. Itu jelas Allah kasih ya. Semua makhluknya dia kasihi ya. Tetapi dalam konteks adanya dosa ya, maka jelas di sana Tuhan memilih sebagian, Tuhan menolak sebagian. Ya, Anda mesti memisahkan ini. Kita mau berpikir ke level teologi yang lebih tinggi, saya berkata kita mesti clear and distinctly ya. Ya, kita tidak bisa campur aduk segala sesuatu. Lalu yang berikut sekarang mengenai Allah tadi ya, mengutip ya, Allah menginginkan semua itu manusia selamat ya. Itu ayat-ayat itu harus juga di cross check dengan ayat-ayat sebagaimana saya bahas tadi ya. Bagaimana dengan kasus Yakub dan Esau yang jelas sekali di sana, bahkan sebelum mereka lahir masih dalam kandungan ya, supaya nyata pemilihan Tuhan ya, seperti itu. Jadi kan kelihatan di sana bahwa Tuhan ingin manusia selamat, jelas ada ya, tetapi fakta lain Alkitab mengatakan Tuhan memilih menetapkan sebagian. Berarti yang diinginkan Tuhan untuk selamat adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, ya.
orang-orang pilihan yang diinginkan Tuhan untuk selamat. Sehingga sistem Calvin tidak menabrak dirinya sendiri seperti sistem Anda. Ya. Lalu yang berikut sekarang mengenai Allah istilah mengizinkan. Ini reform, Pak. Ini Louis Berkhof ini. Ketetapan untuk mengizinkan adanya dosa. Bahkan itu posisi supra yang paling keras dan infra yang lebih lembut sama-sama sepakat mengizinkan. Ini saya baca dari tulisan Louis Berkhof. Ya. If any essential difference as to the question whether the decree relative to sin is permissive. Ya, perhatikan. There is some difference of emphasis on the qualifying adjective. Supralapsarians, with few exceptions, are willing to admit that the decree relative to sin is permissive. Ya, bersifat mengizinkan. Jelas ini Louis Berkhof, ini mbahnya teologi reform, Calvinis ini. Tinggal ya. 1 Jadi, menit. tuduhan Anda tidak benar saya kira. Ya. Waktu habis. Terima kasih, waktu habis, Pak. Oke, giliran saya lagi. Giliran sesi yang ketiga, Pak. 3 menit, silakan. Oke. Louis Berkhof bukanlah standar, dia hanya satu orang saudara yang kasih Tuhan. Anda boleh cek R.C. Sproul, Anda boleh cek John Calvin, Anda boleh cek Westminster Confession of Faith. Perhatikan Westminster Confession of Faith. Dikatakan, although God knows whatsoever may or can come to pass, yet hath he not decreed anything because he foresaw it as future. Tuhan tidak mendekretkan apapun karena dia melihatnya. Kalau kita berbicara mengenai izin, berarti Tuhan melihat. Tuhan melihat bahwa akan terjadi begini, kemudian dia izinkan begitu. Itu berdasarkan foresaw, itu adalah justru posisi non-reform, atau non-Calvinistik begitu ya. Atau saya tanya kepada Pak MYM, tentu dia tahu ya istilah compatibilistic free will dengan libertarian free will. Apakah Pak MYM percaya libertarian free will atau compatibilistic free will begitu? Nah, kemudian saya akan melanjutkan lagi. Oke, Pak MYM mengatakan bahwa Tuhan membenci orang-orang yang dia reprobasi. Wow, sudah kasih Tuhan. Alkitab berkata bahwa Allah mengasihi dunia. Dan alasan yang dikemukakan Pak MYM bahwa Allah membenci mereka sangat tidak masuk akal. Katanya Tuhan membenci mereka karena dosa. Tunggu sebentar. Orang yang dia elect juga adalah orang berdosa. Ya, kalau misalnya Anda dan saya adalah orang pilihan, maka kita juga orang berdosa, tapi toh Allah mengasihi kita, begitu. Jadi tidak bisa itu dijadikan alasan kenapa Allah membenci yang reprobate, karena yang elect pun adalah orang berdosa. Kenapa Tuhan tidak memberikan kasih karunia yang sama kepada kaum reprobate itu? Jelas bukan karena mereka berdosa, karena kita pun elect adalah orang berdosa, begitu. Jadi itu alasan yang sangat tidak masuk akal dan mentah dengan sendirinya, begitu. Dan saya ingin tanya kepada Pak MYM, apakah Pak MYM secara pribadi ya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang di luar Kristus. Katakanlah orang agama lain, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis. Apakah Pak MYM diperintahkan Tuhan untuk mengasihi mereka atau tidak? Oke? Apakah Pak MYM, apakah kita orang Kristen diperintahkan untuk mengasihi mereka atau tidak? Saya ingin jawaban yang jelas di situ. Karena katanya Tuhan membenci mereka. Tuhan tidak mengasihi mereka. Dan kalau dikatakan, oh Tuhan mengasihi secara umum. Saudara kasih Tuhan, kasih seperti apa yang ketika menciptakan, langsung sudah menentukan dia masuk ke dalam neraka, begitu. Tanpa syarat, begitu. Kasih seperti apa itu, saudara kasih Tuhan. Dan sekali lagi, kalau kita bicara Roma pasal 9, tidak ada kata tanpa syarat di situ. Bedakan perbuatan dengan iman. Esau dan Yakub ya dipilih bukan karena perbuatan, amin. Keselamatan bukan karena perbuatan kita. Kalaupun itu bicara mengenai keselamatan di situ, ada orang yang bilang di situ bukan bicara mengenai keselamatan, eksegesisnya segala macam. Tapi kalaupun bicara mengenai keselamatan, perbuatan bukan iman. Habis, Pak. Silakan. Tanggapan terakhir untuk sesi ini dari Pak Muriwali, silakan Pak. Ya, tadi dikatakan mengenai kaum elect dan reprobat ya. Jadi apakah Allah mengasihi kaum reprobat? Saya katakan tadi Tuhan membenci mereka dari konteks kejatuhan oleh karena dosa. Jangan waktu kita melihat bagaimana Allah merancang segala sesuatu yang akan terjadi ya, kita tidak bisa melihat itu parsial ya, secara parsial part by part, tidak bisa. Di dalam pikiran Allah itu semua itu secara holistik itu ada. Maka ketika Tuhan memilih sebagian dan menolak sebagian, itu jelas mempresposisikan dosa. Tuhan membenci dosa.
Tuhan membenci dosa. Itu sebabnya orang-orang reprobat dibenci karena dosa-dosa mereka. Itu alasannya. Tidak boleh kita lepas-lepas ini satu rancangan Allah yang sangat utuh, yang sangat komplit seperti itu ya. Lalu kemudian ya mengenai apakah Pak Muriwali itu mengasihi orang luar sana? Saya mengasihi ya. Saya mengasihi. Karena apa? Tuhan memerintahkan saya untuk mengasihi. Tuhan mengasihi segala sesuatu, mengasihi semua makhluknya. Saya berkata tadi, bahkan Anda lihat sekarang orang tidak percaya dia pun, orang yang durhaka kepada dia pun, Tuhan beri makan. Ini bukti kasih Allah akan dunia ini. Tetapi kalau sudah bicara masalah reprobat atau tidak reprobat, ya, maka itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan memilih sebagian dan menolak sebagian. Dan yang ditolak itu dibenci berdasarkan perbuatan berdosa mereka. Dibenci berdasarkan dosa. Tidak bisa tidak mempresupposisikan dosa begitu. Maka kita tidak bisa melarikan diri dari fakta ini lalu secara di ruang hampa begitu ya, tanpa presiden apa-apa ya dalam pikiran kita lalu berkata, oh Tuhan langsung pilih arbitrer. Ini kamu saya suka, kamu tidak. No, tidak bisa. Dalam rancangan Allah fakta bahwa dosa ada itu memang sudah menjadi presupposisi dalam bagaimana dia memilih menolak sebagian. Nah, kalau Tuhan masih memilih sebagian, itu justru menunjukkan kasihnya, belas kasihannya. Kalau Tuhan tidak memilih semua, Tuhan tidak berdosa apa-apa. Karena yang berbuat dosa adalah manusia. Tuhan tidak bertanggung jawab. Yang jatuh dalam dosa yang bertanggung jawab adalah manusia. Kalau Tuhan menolak semua, Tuhan sama sekali tidak bisa dipertaruhkan kasihnya. Dia tetap Allah yang kasih. Karena dia tidak bertanggung jawab untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kalau Tuhan masih memilih sebagian, itu menunjukkan belas kasihan dan anugerahnya. Jadi itu logikanya Pak Stephen. Pak Stephen ini kan logikanya diputar-putar kan begitu ya. Lalu mengenai tadi, ini Calvin, ini mbahnya Calvinis, Berkhof mbahnya Calvinis. Bahkan istilah mengizinkan itu muncul di Belanda Pak, dalam perdebatan di Belanda ya, mengenai masalah supra atau infra. Dan supra infra muncul di dalam konteks bagaimana tulip itu dibicarakan, dan itu di Belanda Pak, itu Calvinis, Tulen Pak. Jadi Anda sebenarnya mau mengajar saya bagaimana harus Calvinis begitu. Saya kira Anda bisa. Ya. Oke, sekarang kita sudah selesaikan sesi yang kedua. Sekarang adalah sesi closing statement yang masing-masing akan berbicara dalam waktu 5 menit. Terima kasih, dan closing statement ini dimulai oleh Pak. Oke, jadi begini. Pertama-tama, kembali Pak Muriwali tidak menjawab sanggahan saya sama sekali bahwa posisi dia sangat tidak masuk akal. Dikatakan Tuhan membenci orang-orang reprobat karena dosa. Sekarang saya tanya, semua sudah berdosa. Jadi atas dasar apa Tuhan membenci orang-orang reprobat tapi mengasihi orang-orang elect begitu? Orang elect juga orang berdosa, Pak. Ya. Orang elect juga orang berdosa. Jadi kalau dikatakan Tuhan membenci orang reprobat karena dosa, itu tidak masuk akal. Bukan itu. Loh, orang elect juga orang berdosa kok, tapi Tuhan kasihi. Kenapa Tuhan tidak menambahkan atau mencurahkan kasihnya juga kepada kaum reprobat? Toh sama-sama orang berdosa, sama dengan orang elect begitu. Nah, ini yang Pak Muriwali tidak bisa jawab, begitu kan? Dan kemudian Pak Muriwali jadi pelin-pelan tadi, Tuhan mengasihi atau membenci. Di satu sisi dia mau mengatakan Tuhan mengasihi, di satu sisi dia mau mengatakan Tuhan membenci. Lalu dia kasih contoh, Tuhan mengasihi semua makhluknya dengan cara memberi mereka makan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya kasih misalnya seorang pengemis atau seseorang makan, tapi kemudian habis itu saya ambil pistol, saya tembak dia, saya mengasihi dia atau tidak? Ya. Saya kasih dia makan, tapi kemudian saya ada lihat satu mobil mau tabrak dia, tapi saya biarin aja gitu. Nggak usah saya tembak deh. Misalnya saya kasih seorang makan nih, saya kasih dia makan nih, tapi kemudian saya lihat ada truk mau nabrak dia, saya biarin aja dia mati. Toh bukan salah saya, salah dia kok, dia mau kena tabrak truk gitu. Dia nggak hati-hati, lalu ditabrak truk. Apakah bisa dikatakan saya mengasihi dia karena saya kasih dia makan, padahal dia mau ditabrak truk, saya biarin gitu. Apakah bagaimana dengan Tuhan? Kemudian Pak Muriwali berkata bahwa dia mengasihi orang-orang di luar sana yang di luar Kristus. Ini sangat menarik bagi saya. Karena berarti Pak Muriwali lebih mengasihi daripada Tuhan. Begitu. Berdasarkan sistem ini. Karena Pak Muriwali mau mengasihi orang-orang yang terhilang. Sedangkan Tuhan katanya menurut versi Pak Muriwali membenci orang-orang yang
reprobat, yang terhilang. Jadi Allahnya dalam sistem Pak Muriwali ini jadi kacau. Makanya saya menolak Calvinisme. Makanya saya menolak sistem ini. Karena dalam sistem ini, saya dan Pak Muriwali dan semua orang Kristen diperintahkan untuk mengasihi orang-orang yang terhilang, ya, tetapi Allahnya sendiri membenci mereka begitu. Buat apa saya mengasihi mereka yang dibenci oleh Tuhan? Gitu. Dan percuma bicara mengenai kasih, soal tadi kasih makan, kasih hujan, kasih apa segala macam. Padahal yang paling utama adalah keselamatan. Yang paling utama adalah masuk surga atau masuk neraka. Itu adalah yang paling utama. Itu Tuhan tutup dari mereka tanpa syarat. Gitu. Dari awal. Tidak ada di antara mereka sudah lahir, sudah dalam dosa. Dan menurut Pak NDM, keselamatan tidak bersyarat lagi. Oke. Pak Muriwali silakan menanggapi 3 menit. Ya, jadi Pak Stephen ini kan berputar-putar saja. Saya sudah menjawab semua apa yang dia tanyakan tadi, tapi karena memang dia sudah mempunyai presupposisi itu salah, jadi dia sama sekali tidak membuka ruang untuk mau memahami apa yang saya jelaskan. Jelas Tuhan membenci reprobat itu dasarnya fakta adanya dosa. Di dalam pemikiran Allah yang kekal, yang sempurna itu, semua itu ada. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, semua itu lengkap itu. Jadi salah kalau dikatakan dia membenci begitu saja tanpa alasan. Ya, dia membenci reprobat karena fakta kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, seperti itu. Lah apakah Allah pilih kasih kalau memilih sebagian? Sekarang saya mau tanya ya. Menurut Pak Stephen itu harta kasih Allah, anugerah Allah itu punya manusia atau punya Allah? Kalau itu harta Allah, Allah bebas dong mau pakai untuk apa. Kalau Pak Stephen punya uang, ya, mempunyai uang begitu ya, lalu berikan kepada sebagian orang uang, sebagian orang lain Bapak tidak berikan. Berikan kepada sebagian pengemis tidak diberikan. Apakah Pak Stephen berdosa di sini? Tidak. Karena uang itu adalah hak mutlak Pak Stephen dan bebas untuk membelanjakannya atau memberikannya kepada siapa saja. Jadi salah kalau menuduh Allah tidak kasih di sini. Tidak bisa. Harta keselamatan adalah hartanya Tuhan Allah. Kasih adalah kasih hartanya Tuhan Allah. Manusia semua tidak layak. Tapi kalau sebagian dipilih tanpa syarat, itu karena Tuhan mau menunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Puji Tuhan. Harusnya puji Tuhan. Kalau Tuhan mau buang semua ke neraka, Tuhan tidak bersalah apa-apa di sini. Karena yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia itu sendiri. Tapi dalam pemikiran Pak Stephen ini kan begini. Tuhan yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Calvinis tidak pernah bicara itu. Yang membuat manusia jatuh dalam dosa adalah dirinya sendiri. Bukan Tuhan. Ya. Jadi ini saya kira jangan diulang-ulang terus kan begitu. Pertanyaan saya sekarang kepada Pak Stephen ya. Kalau Tuhan menginginkan semua manusia selamat. Ya. Menginginkan semua manusia selamat. Begitu. Tinggal 1 menit. Karena dia dikatakan itu mengasihi semua kan begitu ya. Jadi sekarang ternyata semua tidak selamat. Jawab ini dulu ya. Ternyata banyak yang tidak selamat, banyak yang menuju ke neraka. Apakah Tuhan sempurna di dalam kehendaknya di sini? Kan Allah yang Pak Stephen pegang ini Allah yang lemah. Jadi Pak Stephen ini secara logika itu Allahnya itu lemah sekali, ingin menyelamatkan banyak orang tapi tidak mampu ya. Maka saya tidak percaya Allah yang seperti itu. Saya percaya Allah yang berencana dan dia bergerak sesuai rencananya dan semua itu tercapai, terlaksana secara sempurna, secara utuh, secara lengkap. Ya, saya tidak percaya Allah yang ingin menyelamatkan banyak orang, semua orang ternyata banyak orang menuju neraka. Ya, jadi saya kira ini yang Anda mesti jawab sekarang. Ini yang Anda mesti jawab. Ya, ini yang Anda mesti jawab. Mesti jawab, berikan saya argumentasi berdasarkan kitab suci bahwa Allah itu kehendaknya lemah. Di mana itu di Alkitab itu? Bahwa Allah itu menginginkan untuk selamatkan semua orang, tetapi ternyata banyak yang tidak selamat. Waktu habis. Silakan Pak Stephen yang terakhir. Oke. Sesi yang ke-6. Sesi yang bukan yang itu yang Pak? Poin ke-5 tadi. Silakan ke-6. Waktunya sudah mau habis 1 jam, Pak. Oke. Baik. Jadi Pak Muriwali lebih percaya kepada Allah yang tidak semengasihi Pak Muriwali, begitu. Karena Pak Muriwali mengasihi orang yang terhilang, tapi Allah tidak mengasihi orang yang terhilang. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi, wow, begini Pak, kasih Allah memang milik Allah. Saya tahu itu. Ya. Tetapi Allah sendiri yang menyatakan dirinya maha kasih, dan Dia suruh kita mengasihi semua orang. Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia. Dan orang Farisi malah bertanya, siapa sesama manusia?
Orang Farisi ingin membatas-batasi. Tuhan ingin katakan pada orang Farisi, sesama manusiamu itu semua, bahkan yang kamu anggap musuh, orang Samaria pun itu sesama manusia. Tuhan kasih perumpamaan gitu. Tuhan suruh kita mengasihi musuh kita. Saya tidak percaya bahwa kalau Tuhan suruh kita ngasih musuh kita, kok Tuhan tidak mengasihi musuh dia? Saya tidak percaya kepada Tuhan yang munafik seperti itu, Pak. Gitu. Orang reprobat katanya Tuhan benci karena dosa. Ya. Kan musuh Tuhan. Tuhan suruh kita kasih musuh kita. Kok Tuhan tidak mengasihi musuh dia? Jadi kita disuruh lebih hebat dari Tuhan kalau begitu. Pak Muriwali percaya Tuhan yang selemah itu. Oh, saya tidak. Ya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, saya katakan bahwa Tuhan yang mendeklarasikan aku maha kasih. Tuhan yang mendeklarasikan bahwa aku mengasihi dunia. Saya tidak berkata bahwa Tuhan tidak punya hak atau lain sebagainya. Tuhan punya hak, tapi saya melihat dalam firman-Nya bahwa dia berkata dia mengasihi dunia. Sehingga barang siapa berarti terbuka umum. Kalau unconditional election benar, maka semua tawaran barang siapa itu palsu. Palsu, saudara. Karena sudah ditetapkan dari balik layar, kamu iya, kamu tidak. Jadi kalau Tuhan bilang, barang siapa mau datang kepadaku, bohong, palsu. Tawaran palsu itu semua. Itu. Karena sudah disetting dari awal. Ya, sudah disetting dari awal. Siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya, sudah Tuhan setting dari awal. Nah, kalau ditanya oleh Pak MYM, bagaimana Tuhan bisa mengingini? Lalu akhirnya tidak tercapai, lalu katanya kehendak Allah itu lemah. Tidak. Ayat firman Tuhan sendiri yang berkata dalam Lukas. Lukas berkata apa? Yesus berseru, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu untuk mengumpulkan kau seperti induk ayam anak-anaknya. Tapi engkau tidak mau. Jadi jawabannya apa Pak Muriwali? Jawabannya adalah kehendak bebas. Jawabannya adalah Tuhan punya kehendak yang lain. Kehendak dirinya sendiri di atas kehendak dia menyelamatkan semua orang, yaitu kehendak untuk menciptakan manusia yang punya kehendak bebas, yang memilih dia dengan bebas. Artinya begini, saya bisa pengen makan donat, itu kehendak saya. Tapi saya tidak jadi makan donat karena kehendak saya juga, bukan karena saya nggak mampu, bukan karena saya nggak bisa beli. Tapi karena saya bilang, jangan, saya tidak mau makan donat karena mungkin saya mau makan yang lain gitu. Jadi Tuhan punya keinginan untuk menyelamatkan semua manusia, tetapi tidak semua manusia diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan punya kehendak yang lain. Yaitu kehendak untuk menciptakan manusia punya kehendak bebas. 5 ya, detik. Yang Pak Muriwali belum jawab, apakah Pak Muriwali percaya compatibilistic free will atau libertarian free will? Waktu habis. Atau jangan-jangan tidak tahu habis, Pak. Perbedaannya? Waktu habis. Silakan tanggapan terakhir dari Pak Muriwali. Iya, ini menarik sekali dari Pak Stephen ini. Tuhan ingin berkehendak menyelamatkan semua manusia, ya, tapi kan faktanya ternyata banyak yang menuju neraka, ya. Lalu dia berkata, Tuhan mempunyai kehendak yang lain. Jadi ada dua kehendak dalam diri Tuhan yang saling tubrukan satu sama lainnya. Saya jadi jelas sekarang. Jadi ini sebetulnya hanya menunjukkan betapa banyak inkonsistensinya di dalam pemikiran Pak Stephen yang mencoba menentang doktrin tulip daripada kekristenan. Kalau Kristen dari Calvinisme maksud saya, ya. Kalau Calvinisme tidak begitu, Pak, ya. Tuhan tidak bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Memang Tuhan memilih sebagian dan tidak memilih sebagian, ya, mereprobat sebagian. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan ingin semua manusia selamat? Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Pertanyaan penting kalau membaca ayat itu, apakah semua orang bisa percaya? Faktanya tidak, kan? Tidak semua orang percaya. Banyak yang menuju neraka loh, Pak. Ya. Jadi siapa yang dimaksud yang percaya itu? Mesti lihat dari terang Injil Yohanes yang lain yang mengatakan, tidak seorang pun yang datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Maka orang percaya harus ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak ditarik oleh Bapa, maka mereka mustahil percaya. Jadi siapa yang dimaksud? Setiap orang yang percaya itu tadi dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu maksudnya orang-orang ini ditarik oleh Bapa untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Maka sama juga ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih. Siapa yang pilih? Allah Bapa, ya, sesuai dengan rencana Allah Bapa, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi Bapa yang menarik kepada Yesus, itu maksudnya. Jadi Bapa tinggal 1 menit. Mau menyelamatkan siapa? Mau menyelamatkan siapa? Semua orang di mana Bapa berkenan, di mana Tuhan berkenan memilih. Itu maksudnya ayat-ayat Alkitab ini. Di sini sistem Calvinisme tidak bertubrukan seperti Anda tadi sampai akhirnya mengungkapkan ada kehendak Tuhan yang lain. Berarti ada satu kehendak dan kehendak yang lain yang bertubrukan satu dengan yang lainnya. Bagi saya ini konyol, Pak. Konyol, Pak. Konyol.
Ya, konyol. Masih Jadi ada waktu 30 detik. tanya juga mengenai ini ya, mengenai apa namanya free will. Saya sudah jelaskan kemarin. Kehendak manusia itu ya, itu walaupun di Taman Eden itu ada kehendak bebas tapi terbatas. Terbatas oleh natur Adam, terbatas oleh alam, terbatas oleh manusia yang lainnya, dan terbatas oleh kehendak Tuhan Allah, kedaulatan Tuhan Allah. Bukan kehendak bebas mutlak, tidak ada itu. Setelah jatuh dalam dosa, maka kehendak manusia hanya berbuat dosa semata-mata. Ini maka kita katakan rusak total. Maka kalau Tuhan tidak lahir baru kan, Tuhan tidak beriman, mustahil selamat, Pak. Oke. Sistem saya begitu utuh. Sekarang closing statement, karena kita mulainya agak telat sedikit masalah teknologi, apakah itu closing statement harus dibatasi 5 menit karena waktunya sudah habis 1 jam? Di jam saya belum, Pak. Ini baru 51 menit ini. Di jam saya sudah 58, Pak. Ini masih cukup. Berarti ya closing statement masing-masing 4 menit. Bukan 5 menit, Pak. Ya, karena tadi ada telat sedikit. Nggak apa-apa sih, Pak. Ini kita 5 menit nggak apa-apa ya? Tidak nggak masalah. Oke, tadi, closing statement 5 menit dimulai dari Pak Stephen. Silakan. Sebentar. Ini sudah yang ke-6 atau belum ya? Sudah. Ini waktunya sudah habis. Di jam saya sudah 10.58, Pak. Bukan masalah jamnya, Pak, tapi sesi-sesinya sudah habis, Bro. Sudah. Kalau sesuai dengan 1 jam perhitungan adalah pas 60 menit dalam aturan yang diberikan kepada saya 60 menit. Sekarang sudah dari jam 10 dan sekarang sudah jam 10.58. Ya, bagaimana? Ya oke lah, terserah lah. Sebenarnya sih kita nggak harus patok mati 1 jam ya, tapi yang penting sesinya habis gitu ya. Iya habis. Kalau sesuai dengan waktu itu memang habis. Jadi closing statement 5 menit dari Pak Stephen dan closing statement kalau sudah itu berarti berarti sudah 70 menit kita pakai, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Closing statement saya begini. Sangat jelas bahwa dari tadi Pak Muriwali gagal untuk menjelaskan mengapa Allah bisa membenci orang reprobat yang dia katakan karena dosa. Tapi tidak bisa dijelaskan kenapa kalau begitu Tuhan mengasihi orang elek, karena orang elek juga orang berdosa, begitu kan? Jadi tidak, kenapa dasarnya Tuhan? Dasar itu tidak ada kalau begitu. Ya, jadi itu sama sekali tidak. Dan kemudian itu mengakibatkan yang Pak Muriwali juga tidak bisa jelaskan bahwa Pak Muriwali disuruh untuk lebih mengasihi dari Tuhan, begitu. Jadi Allah yang dipercayai dalam sistem Pak Muriwali adalah Allah yang membenci begitu banyak orang, ya, namun kemudian memerintahkan Pak Muriwali untuk mengasihi mereka semua, begitu. Jadi Pak Muriwali disuruh untuk lebih hebat dari Tuhan. Ini suatu sistem yang sangat luar biasa kacau. Kemudian mengenai bahwa kehendak Tuhan tubruk dengan kehendak Tuhan. Pak, justru itu Calvinis itu penuh dengan seperti itu. Saya ambil ibarat contoh ya. Tuhan berkehendak nggak Pak Muriwali jatuh dalam dosa misalnya? Apakah Tuhan berkehendak Pak Muriwali jatuh dalam dosa? Ya. Misalnya ada nggak usah pakai Pak Muriwali lah. Seorang Kristen namanya A. Si A ini Tuhan pengen dia tidak berbohong misalnya. Apakah Tuhan pengen dia tidak berbohong? Iya. Tapi kemudian dia berbohong. Nah, apakah kehendak Tuhan tidak jadi kalau begitu? Kan Tuhan tidak ingin dia berbohong. Tapi kemudian dia berbohong. Nah, lalu kenapa seperti itu? Satu-satunya penjelasan adalah seperti yang saya katakan. Tuhan tidak ingin manusia berdosa, tapi kemudian Tuhan punya kehendak lain, yaitu Tuhan punya kehendak menciptakan manusia punya kehendak bebas, begitu. Sehingga akhirnya manusia punya kehendak bebas itulah yang berdosa. Itulah makanya ini kembali mengkontraskan kesalahan Pak Muriwali menanggapin doktrin reform itu sendiri sebenarnya, begitu. Karena kalau kita bicara soal mengizinkan saja, itu adalah non-reform, itu non-Calvinis. Semua non-Calvinis, Pak. Semua non-Calvinis mengatakan Tuhan mengizinkan dosa, begitu. Ya, Tuhan tidak ingin manusia berdosa. Ya. Tapi kemudian manusia berdosa. Saya balikkan ke Pak MYM. Kalau begitu kehendak Tuhan tidak jadi dong. Dia tidak ingin manusia berdosa, tapi kok manusia berdosa? Begitu. Nah, itu kan satu-satunya jawaban adalah karena memang Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan Pak Muriwali, saya tidak bicara mengenai kehendak bebas mutlak, Pak. Saya tahu Abraham nggak bisa terbang. Tapi saya bicara mengenai kehendak bebas, bisa memilih yang lain daripada yang dia pilih. Itu disebut libertarian free will, begitu. Sedangkan Calvinis percaya compatibilistic free will, yang berarti bahwa manusia walaupun punya free will versi Calvinis, namun pasti melakukan apa yang Tuhan tetapkan, begitu.
Silakan dibaca Pak, compatibilistic free will itu adalah ciri khas dari Calvinis. Kemudian kita melihat lagi di sini, semua ayat Alkitab tidak ada satupun yang berkata unconditional election. Saya sudah tegaskan, tidak ada satupun. Bahkan dikatakan didasarkan kepada pra-pengetahuan Allah. Pra-pengetahuan Allah. Apa yang Allah ketahui? Tadi Pak Buriwali panjang lebar berkata Tuhan dasarkan pada dekrit dia segala macam kepada keputusan dia. Benar, oke, itu nggak masalah juga. Tetapi didasarkan kepada pra-pengetahuan. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ketahui tentang manusia itu. Begitu. Ada sesuatu. Dan kemudian Pak Buriwali berkata bahwa keselamatan tidak bersyarat. Itu juga bukan posisi Calvinis sebenarnya. Posisi Calvinis sebenarnya adalah bahwa keselamatan bersyarat, tapi election tidak bersyarat. Tapi itu sangat tidak masuk akal. Posisi Pak Buriwali terus terang lebih konsisten, tapi sama-sama salah begitu. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan itu bersyarat. Jelas kok begitu. Syaratnya apa? Beriman. Sekarang percaya dulu baru selamat atau selamat dulu baru percaya? Baca Alkitab. Jelas-jelas Alkitab bilang, percayalah maka kamu akan selamat. Percayalah maka kamu akan menjadi anak Allah. Ini dibalik oleh Pak MYM. Selamat dulu baru percaya. Kok bisa selamat dulu baru percaya? Kalau begitu, aneh. Masa selamat dulu baru percaya? Percaya dulu baru selamat, Pak. Anda baca Alkitab di dalam dari Kejadian sampai Wahyu. Percaya dulu baru selamat. Kepada barang siapa yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukan diselamatkan dulu baru berseru pada nama Tuhan. Diselamatkan dulu baru percaya. Itu di luar Alkitab sama sekali. Ya, sangat aneh. Dan itu sebenarnya juga bukan posisi Calvinis. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda baca buku-buku Calvinis akan mengatakan keselamatan bersyarat, tapi election tidak bersyarat. Tapi Pak Buriwali lebih konsisten. Ya, saya acungi jempol. Baik election maupun keselamatan tidak bersyarat katanya. Tetapi bertentangan dengan Alkitab. Ya, konsisten dengan dirinya sendiri tapi tabrak Alkitab. Waktu habis, jadi, Pak. Itu oke, baik. 5 menit untuk closing statement, Pak Buriwali, silakan. Iya. Jadi Anda semua melihat kan bagaimana dia melakukan strawman terhadap argumentasi saya. Saya tidak pernah berkata ya bahwa selamat dulu baru percaya. Itu di mana saya berkata begitu? Itu kan sesuatu Anda itu salah tafsir ya. Itu strawman Anda terhadap argumentasi saya. Saya tidak bicara. Coba buktikan di mana saya berkata selamat dulu baru percaya. Yang saya tekankan kenapa pemilihan itu tidak bersyarat ya. Bahkan keselamatan manusia tidak bersyarat ya. Kenapa? Karena iman itu Tuhan yang mencipta, percaya itu Tuhan yang mencipta. Iman itu anugerah Tuhan. Setelah kita beriman baru selamat. Itu logikanya, Pak. Jadi Bapak ini saya tahu karena tidak mempunyai argumentasi untuk mematahkan daripada serangan-serangan saya tadi, maka ya strongman fallacies ya begitu ya. Jadi saya tidak pernah berkata bahwa selamat dulu berpercaya, konyol. Itu pernah di mana saya? Coba buktikan nanti di debat mendatang, coba tunjukkan buktinya. Tidak ada itu. Ya. Jadi percaya itu dari mana? Karena iman diberikan oleh Tuhan, diregenerasi oleh Tuhan. Ya seperti itu. Diberikan iman, baru kemudian percaya, lalu melalui percayanya itu dibenarkan. Ya, pembenaran melalui iman. Itu logikanya, Pak. Jadi semua itu anugerah Allah. Tidak ada syarat kebaikan kualifikasi dari manusia. Lalu yang berikut lagi. Bapak terus mengajar saya mengenai Calvinis. Saya ini ngelontok dengan Calvinis, Pak. Itu pergumulan mengenai supralapsarian dan infralapsarian itu menyusul daripada pergumulan mengenai pasal-pasal tulip Dordrecht, pasal Dordrecht yang kita perdebatkan sekarang. Itu di Belanda semua, Pak. Ya, Anda hanya mengutip beberapa, kemudian istilah mengizinkan itu istilah reform, Pak. Coba buka buku reform ya. Jadi Bapak seperti mengajarkan saya Calvinisme itu seperti apa, hanya mungkin ya untuk mencari pembenaran karena tidak satu pun argumentasi saya yang Bapak bisa patahkan dari tadi. Lalu sekarang terakhir mengenai free will sekarang ya. Ya. Kalau antara free will manusia dengan kedaulatan Allah itu ya, dalam pengertian bahwa free will manusia itu otonomi ya, sama sekali di luar kedaulatan Tuhan Allah. Maka manusia sebetulnya di sini menjadi makhluk yang berada di luar kedaulatan Allah. Artinya apa? Kalau seseorang bertindak ya, karena dia ingin bertindak, dan itu Tuhan berikan dia sama sekali wewenang 100% dan sama sekali tidak berurusan dengan kedaulatan Allah,
maka manusia di sini otonomi sama seperti Tuhan. Anda mengangkat manusia menjadi Tuhan di sini, Pak Stephen. Tetapi kalau konsep reform bahwa free will-nya manusia itu tidak bisa bebas dari kedaulatan Allah. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka free will manusia tidak bisa jalan. Itu konsep reform. Maka di sini kita melihat bahwa manusia ada free will yang betul. Ya, misalnya saya bicara sekarang, saya pakai free will saya. Tetapi ini semua terjadi dalam ketentuan, dalam kedaulatan Tuhan Allah. Tidak bisa keluar dari kedaulatan Tuhan Allah. Kalau ikut konsep Pak Stephen ini berarti apa? Free will manusia di luar kedaulatan Tuhan Allah. Berarti Anda mengangkat manusia menjadi manusia otonomi yang berada di luar Allah dan menjadi sama seperti Tuhan Allah. Sehingga free will Tuhan Allah dan free will manusia berjalan bersama-sama. Sama kuatnya. Ini salah, Pak. Lagi pula, saya sambung sekarang. Kalau menyikapi dari perspektif total depravity, maka free will manusia yang sudah rusak total dalam dosa tidak mungkin mencari Tuhan. Kecuali Tuhan yang mencari dia. Maka di sini berarti apa? Sinkron semua. Ya, manusia tidak mampu mengusahakan keselamatannya, hanya Tuhan yang memberikan tanpa syarat. Dan ternyata yang Tuhan berikan tanpa syarat itu sudah ditetapkannya di dalam kekekalan, di dalam pemilihannya atas sebagian orang dan penolakannya kepada sebagian orang yang lain. Pak, sistem ini Pak sulit untuk dipatahkan, baik secara biblika, secara alkitabiah, maupun secara logika yang sehat. Tinggal 1 menit. Saya sudah berulang-ulang menyatakan dari tadi, Allah Anda itu tidak konsisten, ya, keinginannya itu terbatas, ya, ingin menyelamatkan semua orang, ternyata tidak bisa menyelamatkan semua orang. Ini Allah yang lemah. Lalu kemudian juga Allahnya Pak Stephen ini berarti Allah yang tunduk kepada kebebasan kehendak manusia begitu. Kehendak manusia itu jalan sendiri, kedaulatan Allah jalan sendiri. Kalau begitu, maka manusia otonomi dong kalau begitu. Jadi serba salah ya, serba tubrukan di sini Pak, begitu. Jadi saya bicara sampai di sini saja. Sekarang sudah semakin kelihatan sih sebetulnya siapa yang konsisten, ya, siapa yang tidak konsisten secara alkitabiah juga secara rasionalitas manusia yang sehat sudah kelihatan Pak, seperti itu. Saya bicara sampai di sini Pak. 10 detik Pak, mantap. Sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Sudah selesai berarti dengan closing statement dari Pak Mulyawali, maka debat sesi unconditional election sudah selesai dan minggu depan masih ada perdebatan tentang limited atonement atau apa ya minggu depan. Jadi sesi ini sudah selesai dan masing-masing sudah menyatakan posisinya. Terima kasih kepada Pak Stephen Liao dan terima kasih juga kepada Pak Mulyawali. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan tutup akhiri acara debat pada siang hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan, kami seringkali lemah di dalam pengertian, keterbatasan pola pikir kami karena kami sudah jatuh ke dalam dosa. Kami membutuhkan anugerah Tuhan ya untuk mengenal, untuk semakin mengenal Tuhan yang sudah menciptakan kami, tetapi di dalam kehidupan kami berdosa kepada Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu atas diri kami. Kami bersyukur untuk perdebatan pada siang hari ini. Kiranya ini semakin membuat kami semakin rindu untuk belajar firman Tuhan dan semakin mengerti, mengenal Allah yang kami percayai. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, acara perdebatan pada siang hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati Pak Stephen dan keluarga dan juga Pak Mulyawali dan keluarga. Tuhan memberkati.